Menantu Super Han Sanqian. Bab 6021 meluncurkan serangan. Baiklah, baiklah, berhentilah berdebat. Sulong segera menghentikan anak buahnya. Melihat ekspresi wajah kepala utusan, dia tahu bahwa pihak lain tidak berniat meminta rekan-rekannya untuk berhenti. Jadi, pada akhirnya, dia harus turun tangan. Sulong melirik keempat tetua dan mendesah, dengan musuh yang kuat di depan mata, orang-orang kita sendiri berdebat satu sama lain. Bagaimana ini bisa menjadi aib? Setelah selesai berbicara, Sulong menatap kepala utusan, sebenarnya, hal terpenting saat ini adalah menghadapi musuh asing. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, kita tidak akan punya muka saat itu. Jadi, pertengkaran internal benar-benar tidak ada artinya. Karena kamu pikir kamu perlu menjadi kepala, maka baiklah, maka menurut pendapatmu, kamu akan menjadi kepala dan aku akan menjadi wakilnya. Sulong berkata dengan tegas. Kepala istana. Tetua itu mendengar suara itu dan patah hati. Kepala istananya sendiri adalah wakilnya, yang sebenarnya tidak relevan dengan kekuasaan. Yang terpenting adalah mereka telah benar-benar kalah dalam hal situasionalisme. Ini berarti bahwa aula cabang akan selalu berada di bawah aula utama. Ini juga berarti bahwa tingkat aula cabang akan selalu lebih rendah daripada aula utama di depan sekelompok orang ini. Mereka bisa menjadi sombong hari ini, dan jelas mereka bisa menjadi sombong besok, lusa, dan bahkan selamanya. Upaya keras aula cabang selama bertahun-tahun telah sepenuhnya berubah menjadi gelembung saat ini, dan keberhasilan yang tampaknya independen akhirnya menjadi seperti gelembung hari ini. Ketiga utusan itu saling memandang, jelas sangat bahagia. Tanpa mengeluarkan satu pun prajurit, mereka berhasil membuat orang-orang di aula cabang menundukkan kepala di depan mereka. Mereka hanya menggunakan beberapa trik kecil untuk membuat orang-orang di aula cabang mematuhi perintah mereka. Jika mereka dapat memenangkan pertempuran ini, mereka bahkan dapat memperoleh lebih banyak wilayah. Pada waktunya, aula utama akan sepenuhnya diperluas, dan aula cabang akan semakin ditekan dan dilemahkan dalam hal momentum dan kekuatan. Aula utama akhirnya mencapai situasi yang mereka harapkan. Mereka bertiga pastilah pahlawan kelas 1, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Karena kepala istana Su setuju, tentu saja itu hal yang baik. Namun, kata-kata saja tidak cukup. Mari kita tuliskan. Keempat tetua itu tidak dapat menahan amarah lagi ketika mendengar ini. Ini jelas merupakan penghinaan bagi orang-orang di istana cabang mereka. Sudah cukup, kalian. Kepala aula kita sudah berjanji padanya untuk menjadi wakilnya. Kenapa kalian masih begitu agresif? Sialan, paling parah, tidak ada yang mau bekerja sama. Kita tidak tahan dengan penghinaan ini. Benar. Jika kita sedikit lebih rendah hati, orang lain akan memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Kurasa mereka akan mempermainkan telur ibumu. Kami tulus dalam bekerja sama, tetapi kalian menekan kami selangkah demi selangkah. Kalian tidak punya ketulusan. Aku setuju. Mari kita hentikan. Keempat tetua itu semua mengungkapkan pendapat mereka yang marah. Ketiga utusan itu sama sekali tidak panik. Mereka hanya menatap Sulong dengan tenang, menunggu jawabannya. Sulong sedikit malu untuk beberapa saat. Dalam hal kepribadian pribadinya, situasi keseluruhan adalah yang paling penting, jadi dia akan setuju, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia terus mundur di bawah tekanan pihak lain, prestise aula cabang akan hilang. Reaksi keempat bawahan itu sebenarnya adalah penggambaran paling realistis dari situasi saat ini. Tetua kedua dan ketiga mungkin terlalu pemarah, tetapi tetua keempat selalu jelas. Jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan marah, maka itu berarti masalah ini tidak seperti ini. Dari sudut pandang tertentu, reaksi tetua keempat pada dasarnya mewakili reaksi semua orang. Sebagai penguasa aula cabang, dia harus mempertimbangkan stabilitas aula cabang. Melihat Sulong tidak akan menanggapi, ketiga utusan itu saling memandang. Mereka juga tahu bahwa pengujian terus-menerus mereka terhadap garis bawah akhirnya mencapai batas. Utusan utama tersenyum ringan, kamu tidak perlu begitu marah. Lagi pula, aku hanya mengobrol denganmu dengan santai. Karena semua orang tidak mau, itu tidak masalah. Ya, kita semua dari aula yang sama. Semuanya dibahas. Jika diskusi gagal, itu tidak masalah.
Tidak buruk. Kedua utusan itu juga buru-buru berdamai untuk pemimpin mereka, dan suasananya untuk sementara mereda dalam keadaan ini. Wajah Sulong sedikit dingin, karena kita sudah membahas apa yang perlu dibahas, tidak perlu membicarakan hal-hal lain lagi. Sekarang sudah terang, ayo berangkat. Bab 6022, Tentara Mengepung. Utusan utama mengangguk, lalu melirik kedua rekannya di sebelahnya. Rombongan itu segera keluar dari tenda, dan dengan teriakan Sulong, pasukan resmi berangkat. Utusan utama juga memberi isyarat kepada kedua rekannya, dan salah satu dari mereka segera mundur. Tidak lama kemudian, pasukan di belakang mereka juga resmi mulai bergerak perlahan. Menurut aturan, pemimpin telah resmi menjadi panglima tertinggi, jadi wajar saja ia harus pergi bersama tim garis depan untuk mengawasi pasukan. Di antara kedua utusan itu, utusan ketiga menemaninya, sementara utusan kedua bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengirim pasukan di belakang. Di pihak Sulong, tetua pertama memimpin tetua kedua untuk memimpin pasukan garis depan, dan tetua ketiga dan keempat menemaninya. Alasan pengaturan ini adalah karena tetua pertama adalah kepala dari semua tetua, dan ia secara alami adalah kandidat terbaik untuk memimpin pasukan garis depan. Meskipun tetua kedua memiliki temperamen buruk dan bertindak impulsif, efektivitas tempur orang ini tidak diragukan lagi yang terkuat di antara para tetua. Tetua pertama dapat mengendalikan kepribadiannya, dan ia akan mengerahkan efektivitas tempur terkuatnya, yang tentu saja merupakan pilihan yang paling tepat. Tetua ketiga dan keempat tetap bersama Sulong. Tetua ketiga adalah seseorang yang dapat dikirim kapan saja dalam keadaan darurat. Tetua keempat adalah orang yang berhati-hati, tetapi juga sangat cerdas. Oleh karena itu, Sulong menempatkannya di sisinya sebagai anggota staf. Bila perlu, ia dapat meminta nasihatnya dan merumuskan beberapa perubahan dan tanggapan dalam situasi pertempuran. Setelah mengatur semuanya, tim berangkat menuju pemakaman. Di pemakaman, Han Sanqian berdiri di sebuah bukit di samping pemakaman. Raja Naga Tua perlahan berjalan ke sisi Han Sanqian. Apakah semuanya sudah diatur? Han Sanqian bertanya dengan lembut. Raja Naga Tua mengangguk dengan hormat, menurut instruksi Anda, semuanya sudah siap, yaitu. Bagaimana dengan Kuer? Han Sanqian tersenyum. Raja Naga Tua mengangguk, ya, Anda mengatakan ada senjata untuk mendukungnya, tetapi Anda belum secara khusus mengatakan jenis dukungan apa yang harus digunakan. Sekarang kita hanya bisa membiarkannya menunggu sendirian di posisi yang strategis. Saat musuh datang, dia akan bertarung sebagaimana mestinya. Han Sanqian mengangguk, katakan padanya untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai manusia, dan untuk yang lainnya, dia tidak perlu memikirkannya, dan dia tidak perlu memikirkannya, aku punya rencana sendiri. Ya. Meskipun Raja Naga Tua itu menjawab, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Han Sanqian lebih lama. Selain itu, mata-mata di garis depan telah melaporkan bahwa musuh telah mendekati kita, dengan jumlah hampir 200.000. Tampaknya mereka harus keluar dengan kekuatan penuh. Han Sanqian tersenyum, tidak merasakan sedikit pun keterkejutan, semuanya sesuai rencananya. Bagus sekali, sebenarnya, aku menunggu mereka semua keluar. Sejujurnya, aku selalu khawatir mereka tidak akan keluar semua. Han Sanqian menatap Raja Naga Tua itu, apakah menurutmu apa yang kukatakan sedikit lucu? Raja Naga Tua itu dengan malu membayar sambil tersenyum. Dia dipaksa sampai ke titik ini oleh orang lain, dan dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Pada akhirnya, dia masih memohon orang lain untuk melakukan ini. Itu akan memalukan bagi siapapun. Dia tidak tahu dari mana Han Sanqian mendapatkan kepercayaan dirinya yang misterius itu, tetapi sebagai kandidat yang ditunjuk oleh dewa, Raja Naga Tua itu masih percaya bahwa Han Sanqian memiliki beberapa kemampuan, jadi tidak mudah untuk mengatakan sesuatu yang mengecilkan hati secara langsung. Jangan khawatir, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Pertempuran ini mungkin merupakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya bagimu, tetapi bagiku, ini sebenarnya adalah pertempuran terbaik yang pernah kuhadapi dalam waktu yang lama. Mendengar ini, Raja Naga Tua itu tertegun sejenak, bingung, dan wajahnya benar-benar berlinang air mata. Apakah menurutmu ini disebut menghibur orang? Itu benar dari sudut pandang harfiah, tetapi penghiburan ini terdengar tidak nyaman dan membuat orang merasa mati rasa.
Orang baik, kamu menyebut situasi putus asa ini baik. Ini sama sekali tidak terlihat baik. Sementara Raja Naga Tua merasa kasihan dengan masa lalu Han Sanqian, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan tentang apa yang telah dialami Han Sanqian. Banyak hal terdengar seperti membual, tetapi sebenarnya, orang-orang yang ditunjuk oleh para dewa seharusnya tidak menyombongkan diri, bukan? Pergilah dan sibuklah, perang akan segera dimulai. Han Sanqian tersenyum misterius. Bab 6023 pertarungan telah resmi dimulai. Meskipun Raja Naga Tua ingin mengatakan sesuatu, dia memikirkannya dan berbalik serta memilih untuk pergi. Apa yang dia katakan tidaklah penting. Bagi Raja Naga Tua, apa yang dia lakukan saat ini lebih penting. Memikirkan hal ini, dia segera mundur dan membuat persiapan terakhir sebelum perang. 10 menit kemudian, langit resmi cerah, dan orang-orang berpakaian hitam tiba di sekitar kuburan dengan rapat. Hampir 200.000 pasukan hampir sepenuhnya mengepung seluruh makam kuno. Tetua berada di depan tim. Pada saat ini, dia bersemangat tinggi dan berteriak dengan marah, anjing bernama Han Sanqian itu, keluar dari sini. Han Sanqian tersenyum menghina dan masih berdiri di puncak bukit, acuh tak acuh dan meremehkan. Tokoh-tokoh besar dari pihak lain tidak muncul, jadi Han Sanqian tentu saja tidak bisa muncul. Yang disebut jenderal melawan jenderal, raja melawan raja. Meskipun Han Sanqian tidak berbicara tentang kelas semacam ini pada hari kerja, tidak mungkin baginya untuk bersikap begitu sopan kepada musuh di medan perang dan mengabaikan ini. Raja Naga Tua juga mengerti etiket. Awalnya, dia setidaknya harus bertemu dengan tokoh-tokoh besar dari pihak lain saat dia muncul, tetapi karena keberadaan Han Sanqian sekarang, dia hanya bisa menjadi orang kedua di sini untuk sementara. Oleh karena itu, menghadapi tantangan musuh, dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan situasi. Bersama Perdana Menteri Turtle dan puluhan pelaut, Raja Naga Tua itu maju ke garis depan pertempuran. Tetua Agung, kita bertemu lagi. Raja Naga Tua itu tersenyum lembut. Meskipun dia gugup dan gelisah sebelum pertempuran, dia tetap mempertahankan sikap dan perilakunya yang tepat saat dia tiba di medan perang yang sebenarnya. Raja Naga Tua, kamu cukup berani. Kita selalu hidup dalam damai. Aku berjalan dengan caraku sendiri dan kamu berjalan dengan caramu sendiri, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini, kamu akan secara terbuka menjadi musuh kita karena beberapa orang yang melanggar aturan. Tetua Agung itu berteriak dengan dingin. Raja Naga Tua berkata dengan tenang, seperti yang kau katakan, kami telah hidup damai selama bertahun-tahun. Kau tidak ingin memprovokasi kami, dan begitu pula kami tidak ingin menjadi musuhmu. Sekarang, semua yang ada di Sanshi telah berubah. Pernahkah kau berpikir mengapa kami melakukan ini? Perdana Menteri Turtle juga buru-buru menimpali, biaya menjadi musuhmu sangat besar, sama seperti kau tahu biaya menjadi musuh kami. Namun, kau seharusnya tidak memikirkan bagaimana cara melawan kami, tetapi mengapa kami bertarung. Tetua Agung bukanlah orang bodoh, jadi dia tentu saja dapat mendengar maknanya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, sejauh yang aku tahu, tidak ada dendam antara kau dan aku. Ya, benar. Bahkan sekarang, kita masih tidak memiliki dendam. Raja Naga Tua tersenyum dan berkata, kita telah bersama di sini selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Aku harap kau akan mempertimbangkannya lebih dalam dan membiarkan kepala istanamu mendengarkannya. Meskipun sikap Tetua Agung tidak banyak mereda, dia tidak menolak, karena kau ingin mengatakannya, katakan saja. Aku akan mencuci telingaku. Raja Naga Tua tersenyum dan berkata, kau tidak dapat menyakiti Han Sanqian. Jika kau ingin menyakitinya, Istana Air pasti akan menghentikanmu bahkan jika itu membunuh semua prajurit udang dan jenderal kepiting. Apakah kau mengerti apa yang kukatakan? Tetua Agung sedikit mengernyit, maksudmu, Han Sanqian ini, identitas dan latar belakangnya luar biasa. Raja Naga Tua tersenyum. Tipis, ini semua hanya tebakanmu, aku tidak memberitahumu apapun, kan? Tetua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Arti dari kalimat ini adalah bahwa Raja Naga Tua mengakui bahwa identitas Han Sanqian luar biasa. Namun, dia sangat memahami situasi di sini. Tidak ada kekuatan besar lain kecuali dirinya dan Istana Air.
Dari mana identitas luar biasa Han Sanqian berasal? Tetua Agung, jangan buang waktu berbicara dengan mereka. Mereka takut dikepung oleh kita, jadi mereka secara alami menemukan beberapa alasan atau cerita untuk dibuat-buat. Tetua kedua berteriak dingin. Tetua Agung tidak terburu-buru untuk bertindak setelah mendengar ini, tetapi menatap tetua kedua dengan tajam. Ngomong-ngomong, kamu pernah bertarung hebat dengannya sebelumnya, apakah kamu merasa dia berbeda? Tetua kedua tercengang ketika mendengar suara itu, dan kalimat ini mengingatkannya. Bab 6024 Orang Luar Biasa. Dia pernah bertarung paling sengit dengan Han Sanqian sebelumnya. Meskipun tetua pertama dan tetua ketiga juga pernah bertarung dengan Han Sanqian sebelumnya, bahkan jika tetua kedua bukan salah satu dari mereka, dia dapat melihat dari adegan pertempuran bahwa Han Sanqian belum sepenuhnya mencapai puncaknya saat itu. Dengan kata lain, dialah yang mengalami pertempuran puncak dengan Han Sanqian. Oleh karena itu, dia tahu kekuatan Han Sanqian lebih baik daripada siapapun yang hadir. Dia juga tahu lebih banyak tentang potensi super dan aura khusus yang ditunjukkan Han Sanqian dalam proses pertarungan dengannya. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa dia ingin membunuh Han Sanqian sepenuhnya saat itu. Sekarang setelah tetua pertama mengingatkannya, dia secara alami memikirkannya pada awalnya. Tetapi mengenai hal ini, tetua kedua tiba-tiba tertawa dingin. Aku tahu anak itu memiliki beberapa kemampuan, tetapi jika kamu mengatakan dia luar biasa, aku pikir kamu melebih-lebihkan. Sepertinya kamu takut, Raja Naga Tua, dan menggunakan alasan ini untuk membodohi orang dan menakut-nakuti kita. Setelah kata-kata ini keluar, ekspresi khawatir tetua pertama tidak bisa tidak menjadi sangat rileks. Sejujurnya, perkataan Raja Naga Tua tadi, serta fakta bahwa tetua kedua dan ketiga bertarung melawan Han Sanqian satu demi satu dan gagal membunuhnya, benar-benar membuat tetua pertama sedikit khawatir untuk sementara waktu. Namun, jika tetua kedua dari keluarganya mengatakan kata-kata seperti itu, semuanya akan benar-benar berbeda. Setidaknya dari situasi saat ini, pihak lain membual berlebihan tentang Han Sanqian memiliki kemungkinan yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Tetua Agung tersenyum menghina dan menatap Raja Naga Tua. Raja Naga Tua, meskipun kita biasanya tidak banyak berinteraksi, kita telah tinggal di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Jadi, kau dan aku saling mengenal sampai batas tertentu. Apakah kau pikir aku bodoh karena memainkan trik ini di depanku? Mendengar perkataan Tetua Agung, Raja Naga Tua sangat marah sehingga dia ingin memutarbalikkan Tetua Agung menjadi gila saat itu juga. Aku tidak ingin bertengkar denganmu, jadi aku mengambil risiko berada di udara terbuka untuk memberimu beberapa nasihat, tetapi orang ini tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga melakukannya secara langsung. Ini benar-benar menyebalkan dan membuatku tidak bisa berkata-kata. Penatua Agung, kau masih seorang penatua, tidakkah kau tahu siapa aku, Raja Naga Tua? Apakah aku perlu melakukan hal-hal ini untuk menipumu? Kalau begitu, katakan padaku, apa yang aneh dari anak ini, atau apa latar belakangnya? Jika kau bisa memberitahuku 1, 2, 3, 4, 5, aku bisa mempertimbangkannya. Tetua itu berkata dengan dingin. Raja Naga Tua itu terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu orang lain tentang kehendak para dewa? Dia bisa memberikan beberapa petunjuk, yang sebenarnya merupakan kebocoran rahasia yang besar. Ini. Dia benar-benar tidak punya cara lain untuk mengatakan lebih banyak. Kenapa, kau tidak bisa mengatakannya? Tetua kedua tersenyum dingin, matanya penuh dengan godaan. Tetua, aku bilang, beberapa orang hanya takut pada kita, jadi mereka sengaja mengarang beberapa hal. Cerita yang dibuat-buat ini, haha, tidak apa-apa jika kau mengeluarkannya untuk menggoda orang di waktu normal, tetapi jika kau benar-benar ingin menyelidikinya, itu membuat orang membicarakannya. Dorongan tetua kedua jelas memberikan efek yang diinginkan, dan tetua itu mengangguk lagi dan lagi. Raja Naga Tua, mengapa kau melakukan ini? Kau menembak kakimu sendiri. Apakah kau tidak malu? Tetua Agung berkata dengan suara dingin. Raja Naga Tua itu mendesah tak berdaya, jika kau bersikeras berpikir seperti itu, maka aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Baiklah. Karena tidak ada yang perlu dibicarakan, jangan bicarakan ini, mari kita bicarakan sesuatu yang praktis.
Tetua itu mengalihkan topik pembicaraan dan melihat sekeliling, kau juga melihat prajurit dan kuda yang kuat di belakangku. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Dengan kekuatan istana airmu yang biasa saja, kau jelas tidak memenuhi syarat untuk melawan kami. Jadi, Raja Naga Tua, lihatlah dirimu, apa yang harus kau lakukan. Tetua kedua tersenyum dingin, mengambil alih pembicaraan, dan berkata sambil tersenyum, jika aku jadi kau, aku hanya akan mengangkat tanganku dan menyerah dengan patuh. Setidaknya, dengan cara ini, para pelaut di istana airmu masih memiliki lebih banyak cara untuk bertahan hidup. Wilayah istana airmu setidaknya dapat dipertahankan setidaknya setengah dari wilayah saat ini. Kau masih Raja Naga dan penguasa suatu kekuatan. Apa? Raja Naga tua itu juga tidak marah. Dia tersenyum tipis dan menatap tetua kedua dan berkata, bagaimana jika aku berkata tidak? Suaranya tidak rendah hati atau rendah, tetapi nyaring dan kuat. Bab 6025 Ayo bertarung. Tidak. Tetua pertama dan tetua kedua jelas sedikit terkejut dengan sikap Raja Naga tua itu. Mereka mengira Raja Naga tua itu akan menyerah, atau bahkan jika dia tidak menyerah, setidaknya sikapnya tidak akan sekeras sekarang. Raja Naga Tua, seperti kata pepatah, kau tidak akan menyerah sampai kau menyeberangi Sungai Kuning. Namun, sekarang pasukan kita sudah mendekat, kau masih tidak menyerah. Kenapa? Kau tidak berpikir bahwa pelautmu benar-benar dapat menyebabkan korban dalam skala besar bagi kami, bukan? Alasan kami tidak bergerak melawanmu sebelumnya bukanlah karena kami takut padamu, tetapi karena kami merasa itu tidak perlu berkali-kali. Tetapi, jika kau ingin mendefinisikan ini sebagai kami yang takut padamu, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kau benar-benar salah. Setelah tetua kedua selesai berbicara, tetua pertama juga berbicara saat ini, tetapi nadanya jelas jauh lebih lembut, Raja Naga Tua, dengarkan nasihatku. Hari ini, mereka yang mengelilingimu. Bukan hanya saudara-saudaraku dari aula cabang, tetapi bahkan saudara-saudara dari aula utama telah berkumpul satu per satu. Jika kamu ingin melawan, itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Raja Naga Tua tersenyum pahit, aku menghargai kebaikan tetua pertama. Sebelum pertarungan, aku juga dengan tulus memberitahu kamu bahwa beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu mungkin tidak memenangkan pertempuran ini, dan bahkan jika kamu menang, kematian semua prajuritku di istana air tidak berarti bahwa kamu benar-benar menang. Kalian, paling-paling kamu hanya memenangkan satu pertempuran ini. Jika kamu terus bertarung, kamu akan selalu kalah. Aku bersumpah atas nama istana airku. Tetua itu sedikit marah, baiklah, karena kamu, Raja Naga Tua, sudah bertekad, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Setelah mengatakan itu, tetua itu mengangkat tangannya dengan ganas, dan detik berikutnya, para prajurit di belakangnya mengangkat senjata mereka dengan marah. Bunuh. Sebuah suara yang mengguncang langit bergema di seluruh lembah. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika mereka mendengar suara yang begitu agung. Raja Naga Tua itu hanya linglung untuk waktu yang singkat, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba memulihkan semangatnya. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat kebenarannya dengan tangan kita. Setelah mengatakan itu, Raja Naga Tua dan Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya juga mundur beberapa langkah, dan perlahan mundur ke pintu masuk pemakaman beberapa ratus meter jauhnya. Semuanya. Raja Naga Tua itu juga mengangkat tangannya dan berteriak. Akan tetapi, tidak seperti mereka, karena mereka adalah pihak yang bertahan dan memiliki formasi bertahan, sebagian besar pelaut tidak menanggapi. Akan tetapi, di kuburan, sekelompok orang segera menanggapi. Sudah ada cukup banyak orang di kuburan, dan dengan gema dari ruang kuburan, meskipun jumlah orang tidak sebanyak orang berpakaian hitam di luar, momentum kuat mereka masih tidak kalah dengan yang di luar. Bunuh mereka. Dengan suara gemuruh, tetua itu melambaikan tangannya dengan ganas, dan detik berikutnya, semua orang berpakaian hitam menyerang kuburan secara langsung. Tetua dan tetua kedua memimpin. Di sisi lain kuburan, gerbang batu setengah terbuka, bermaksud untuk menghalangi dan mengalihkan musuh, tetapi musuh sama sekali tidak menggunakannya, dan menyerbu masuk dengan cepat seperti air pasang. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan terdengar di mana-mana, dan suara pertempuran mengamuk.
Para pelaut memang bukan tandingan orang-orang berpakaian hitam, tetapi mengandalkan batas jumlah gerbang batu. Ketika orang-orang berpakaian hitam tidak bisa masuk semua, para pelaut bertahan. Meskipun Dazang dan tetua kedua sangat ganas, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun terhadap dua binatang purba, Basia dan Kuiniu. Sebaliknya, mereka frustrasi dengan pertahanan yang sangat kuat dari kedua monster ini. Han Sanqian berdiri di puncak gunung, hanya melihat segala sesuatu di luar lapangan dengan acuh tak acuh. Xiao Nu dan Lian Hua berjalan mendekat dengan tenang. Situasinya tampaknya lebih baik dari yang diharapkan. Lian Hua berbicara. Han Sanqian tersenyum, ini baru permulaan, dan sulit untuk memutuskan siapa yang akan menang atau kalah. Bagi Han Sanqian, pertempuran awal sebenarnya tidak ada apa-apanya. Apakah itu kekalahan besar atau kemenangan besar, itu sebenarnya tidak ada artinya. Semuanya dimulai dengan lambat di tengah. Pada saat itu, kedua belah pihak telah menguji banyak hal satu sama lain, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya dan memasuki pertempuran yang menentukan. Kalian berdua hanya berdiri di sini dan perhatikan dengan seksama. Tidak perlu senang atau sedih karena keuntungan dan kerugian sementara dalam pertempuran. Pertempuran hari ini jelas tidak ada habisnya. Han Sanqian selesai berbicara dan berdiri dan berjalan menuju bagian belakang. Budak itu buru-buru bertanya, Tuan Han, kemana Anda pergi?